Udah dimasuk deh nih. Ya, silakan langsung. Ya, oke kita mulai aja ya. Yang baru datang jangan terlalu jauh ya. Dinyalain peralatannya, siapkan bahannya sambil didengerin. Ya, silakan. Sekali lagi bagi yang baru datang, dinyalain peralatannya. Oke, bahan pertemuan kemarin disiapin. Hanya itu dulu. Jelas? Catatannya siapin. Vendo ini maskernya mana baru ingat? Masker. Ah, dipakai. Ah, sama kayak yang cowok belakang. Ya, sambil disiapin ya. Karena udah jamnya kita mulai ya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kalian semua dan salam budi luhur ya. Kita bertemu di minggu ketiga pembahasan untuk mata kuliah rekayasa web. Di mana ceritanya ngelanjutin. Oke. Sebagai pengingat, konsentrasi kalian sambil nyiapin aja intinya. Sebagai pengingat, saya di grup udah menyampaikan agar kalian bisa menonton video pembahasan yang kelompok SI4B. Tujuannya apa? Ya ceritanya kelas kalian ini agak kejepit karena yang muslim ya perlu sholat maghrib ya. Jadi waktunya tuh sangat pendek. Jadi ada baiknya untuk efisiensi dan kelancaran kuliahnya kalian ngelihat dulu. Tapi bukan sekarang, lihatnya sebelum. Enggak maksudnya. Sekarang kan kalian udah ada di kelas nih, otomatis udah waktunya pembahasan. Jadi triknya gimana supaya tahu? Ya mau nggak mau di subscribe dulu di channelnya ini. Aktifkan notifikasi. Jadi kalau ada video, oh apalagi ada targetnya nih, S4B. Kenapa S4B? Karena mereka ini kuliah duluan di hari Seninnya. Kalian hari Rabu. Otomatis ada spare waktu itu yang bisa kalian manfaatkan untuk dalam tanda petik ya ngintip duluan apa yang kira-kira belajar. Nah harusnya mereka yang lebih detailnya pembahasannya agak lebih panjang karena mereka pertama yang kalian diharapkan udah nyoba dulu ada masalah itulah yang kita bahas jadi cepat maksudnya oke jelas ya tiap kali kayak gitu. Nah kalau kalian ada bertanya ke saya nih mohon maaf nih lihat ya kan banyak tuh yang chatting tuh bisa jadi chatting kalian tuh tenggelam jadi kalau ada pertanyaan tanyalah di grup jangan di japri tapi kalau berhalangan hadir japri enggak ya kalau kebetulan kaliannya sekarang nih hadir nih siapa tahu tidak berkesempatan hadir secara fisik kalian mau nggak mau ngeliput kuliah online kan ngabarinnya berhalangan hadirnya di japri nanti sama kayak kalian kebetulan kan hadir sekali lagi ya siapa tahu berikutnya berhalangan udah ngabarin terus gimana supaya ada nilai kehadirannya tadi nanti ada tugas di classroom tapi tugas untuk nilai kehadiran ya jangan salah paham saya ulangi jadi ada tugas yang namanya kalian ngumpul kayak gini nih jihad nih nah nih dia ngumpul tugas 1 tugas 2 tugas 3-nya gak ada kan nah dia udah bener nih ngabarin ininya jihad kelompok SI4J di sininya kurang nih jadi kalau ngabarin tuh nim nama kelompok ngapain tugas harusnya sampai hari ini udah 3 oke kan pertemuan 3 nih sebenarnya kalian udah bisa nyicil sejak di hari Senin itu karena harusnya sama aja nanti tinggal nambahin oke berikutnya yang mau saya bilang tadi apa ya selain tugas nah tugas udah dikabarin ke saya ini pun linknya kurang lengkap nih saya nih dia ini harusnya bukan kayak gini jadi jangan heran misalnya belum saya jawab checklist 1 tuh udah masuk lah intinya nah ada nih ternyata dia tapi sependek ini ya jangan heran nanti saya komen oke memang udah bisa dibuka tapi ala kadar ya jangan heran nilai ala kadar juga maksudnya ya enggak jadi usahain lah lengkap ya harusnya usaha itu tidak mengkhianati hasil ya silakan langsung usahakan ya karena saya bilang dari awal catatannya untuk kalian ya udah itu intinya itu nah selebihnya kalau ada pertanyaan tanya di grup untuk apa biar sama-sama tahu tujuannya itu udah ya kita lanjut ya
Hari ini kita mau bahas apa sih? Kalian bisa lihat di RPS ini sesuai agenda. Kita mau nge-restore di mana di video pembahasan yang sebelumnya sebenarnya nge-restore ini pun udah sempet saya tunjukin. Di kelas B juga ada saya tunjukin. Nah, pertanyaannya gini, ada nggak yang belum paham cara merestore? Kita bahas kalau belum. Gimana? Belum? Apa belum nyoba? Belum nyoba. Yang udah nyoba tapi belum paham ada? Nggak tahu. Belum nyoba semua? Hah? Udah. Sekarang yang udah nyoba tapi belum paham, ada nggak? Intinya caranya itu kalau rajin sih harusnya bisa kalau rajin. Ya nggak? Karena ada di video pembahasan itu. Kayak yang hari ini nih. Iya, saya sedang recording kan. Berarti video ini nanti akan saya upload di channel saya itu. Ya kalau rajin secara logika sih harusnya bisa. Ya, asakawa dulu minimal itu. Untuk tes aja nih, kan udah nih Ramadan nih ya. Ramadan udah kan? Ramadan kan terakhir tuh pembahasan kita SI 4K. Ya nggak? Kamu ganti jadi apa SI 4K di HTDoc ya? Nama sendiri, ya nggak? Sehingga bisa jalan ya. Oke, kita tes nih. Yang lain ya, buat yang lain. Sambil lihat, lihat di sini, sambil dengar. Udah. Misalkan nih pertanyaannya, saya maunya bukan nama masing-masing, tapi pakai NIM. Gimana caranya? Ramadan. Gimana? Yang perlu dilakukan gimana? Ngetes aja. Kan SI 4K. Mau pakai NIM nih, caranya gimana? Langsung ganti, saya cari nama Ramadan. Nih kan, ah, langsung diganti. Habis itu di database di mana? Yang Ramadan ini kan. Kalian sabar dulu. Yang lain sambil ini jangan cuma oh iya iya, jangan cuma gitu, dipraktekin sambil pahamin. Kalau ndak sembile lah tahu. Oke. Diulangi ya, kata Ramadan tadi, nama foldernya di rename. Yang kalian juga silakan kayak gitu. Walaupun kalian udah pakai name, pakai nama masing-masing, silakan di rename pakai name. Kalau udah tahu berikutnya sih aman. Kalau belum tahu, inilah solusinya. Jadi sekali lagi ya, latihan kita sebelumnya SI 4K, di rename jadi name. Instruksinya jelas? Tunggu dulu. Baru baru satu dulu. Sudah. Lalu yang cowok-cowok ini, yang baju putih deh, udah. Ini Pak, sebenarnya Iya. saya itu terkendala di ekstrakurikuler. Oke, terus Jadi saya itu baru kemarin itu start di pertemuan kedua. terus sekarang udah jalan belum? Belum. Oke, coba kamu screenshot. Screenshot taruh di Telegram. Jadi ini Pak, kan Iya. saya sudah sesuai dengan Bapak kan folder berbeda itu Ah, Pak. ah, Jadi waktu saya mau jalankan yang ekstrakurikuler yang sama dengan Bapak ini, ah. justru yang runningnya itu ekstrakurikuler yang satunya Pak. Oke, sekarang gini, kamu lihat nih. Lihat yang ada hijau nih yang di mana ya kamu? Yang hijau ya. Ya, Pak. Yang hijau apa aja MySQL? Udah belum? Saya sambil ngabsen ya. Baju putih ini siapa namanya? Siapa? Angelo. Wih, keren. Angelo. Sambil kamu screenshot yang saya minta tadi ya di belakang Angelo. Fadil. Wih. Di belakang Fadil. Hmm? Apa tadi namamu? Raditya Putra.
Desta. Oh ini Raditya nih satu duanya hilang ya? Emang nggak ada ya? Oh baru selesai libur. Oh lah tugas tidak dia lupa kan? Oh lah yang belakang, ah Nanti Imelda. Oke, Marvendi. Lalu ini yang nanya tadi si Angelo. Cari IS Maluhur yang WiFi ID ya. Di depan Marviadi. Hah? Feni Yuliana. Di sebelah Feni. Emang siapa ya? Namanya Seni. Feni masuk kelas K. Selamanya apa enggak? Sekali ini apa? Hah? Maksud atau kan masuk kelas nih untuk selamanya apa kali inilah? Oh, baca. Kalau kasih tahu oh, tapi yo. Sally yo. Sally. Kayaknya kan lupa kasih tahu, munda agak di sini lah yang kah? Di belakang Sally. Hah? Michael Octavianus ya. Oke. Sio, Angelo, pertanyaan kamu tadi udah belum? Sambil lo, nanti ya. Kami skip dulu ya. Yang lain gimana? Udah belum? Ganti ke name itu dulu. Oke. Michael sudah. Oke, gini. Yang diubah yang mana? Tentunya yang di htdoc ini namanya kalau dibilang sekali lagi ya, kalau gampang lupa silakan dicatat. Yang di dalam htdoc ini namanya folder untuk aplikasinya. Udah? Bisa nggak tanpa folder? Bisa aja sebenarnya. Akan tetapi konsentrasi ya. Nanti kalian akan nemuin indeks. Mana ini indeks. Nanti ada lagi indeks lagi yang ini. Jadi indeks yang mana dia saling tumpang tindih nanti. Jadi ada bagusnya aplikasi itu di dalam folder. Karena nanti rentan nama file yang sama. Oke. Nah, udah intinya dalam folder htdoc ini disebut aplikasi. Jelas? Nah, kalau sudah pertanyaan si Michael tadi yang mana yang di rename yang di dalam htdoc? Apa yang di rename? SI4K. Itu dulu baru instruksinya. Sudah. Yang lain cewek-cewek udah. Nah, kalau sudah kita tanya Ramadan tadi setelah ganti gini gimana Ramadan? SQL. Jadi Ramadan bilang ada SQL-nya yang ini nih. Di mana file SQL-nya? Tunggu dulu. Buka dulu wp config, silakan. Ini biar pasti nih, biar pasti. Wp config dibuka. Udah. WP config-nya dibuka, tapi jangan salah buka. Lihat bener gak htdoc udah NIM kalian. Oke, udah. Kan tadi saya buka htdoc NIM-nya NIM Ramadan ini kan, 5. Berarti bener gak namanya yang di atasnya WP config ini yang 5. Jika sudah, di sini ada tulisan db name. Ada db name, ada. Nah, biar cepat, double klik nama ini. Udah. Di copy. Jangan salah ya, copy itu bukan cut, copy. Udah. Yang si Nendi belum connect. Oh, lah. Kami lanjut dulu ya. Jika sudah, ini nih. Ya, pastikan sumnya Apache MySQL udah running. Ya, silakan. Pastikan Apache MySQL udah running, udah ya. Cara tercepat yang ngeklik admin di MySQL. Yuk, udah. Suvento,
Michael sudah? Oke, admin. Nanti kebukanya PHP admin. Sudah? Nah, kita tanya si ini nih, Ramadan lagi. Kan database yang kamu bilang tadi ya. Gimana habis itu Ramadan? Hah? Oke, benar. Pertanyaan dia benar, nge-backup dulu ya. Karena gini ceritanya. Kalau saya nunjukin ada database dengan nama ini, mau nggak mau kita mesti nyari dulu logikanya. Konsentrasi, konsentrasi, oke. Kita mesti nyari dulu database dengan sesuai di config-nya. Ada nggak database dengan nama ini? Karena percuma nanti dia langsung import. Nggak. Kita harus ngelihat dulu. Konsentrasi ya, saya coba bawa alurnya. Kenapa saya bilang buka wp config dulu? Biar tahu dulu database-nya. Udah? Yang lain nggak maksudnya? Kalau udah tahu, kan kita mesti nyari di PHP admin kan? Bener nggak Ramadan? Ah, di mana dia Ramadan? Di DB, di sini. Nah, gini cara nyarinya gini. Belum tentu di situ, tapi ada di sini. Belum tentu. Nanti capek sendiri nyarinya. Coba aja di database. Kalau ada tulisan basis data, klik basis data ya, tergantung bahasanya. Sudah? Melda tadi. Lalu? Awak lapor, kamu terpaksa. Awak lah, tengok bela, catat alo kah? Awak lah, yuk. Database yang lain sambil ya. Nah, di sini kan yang saya nih ada banyak nih. Kalau yang kalian sih harusnya dikit. Kalau udah banyak ini leteh kita nyari satu-satu nanti. Ya nggak? Jadi paling enak adalah di database tadi. Siap? Ada containing the word ya. Kita kan tadi udah copy tuh. Yang ini tadi tuh, tek yang saya bilang copy, paste di situ. Ketemu nggak dia? Yang kalian sih harusnya langsung ketemu, tapi kalau udah banyak lain cerita nanti. Ketemu? Yang ini ya. Udah? Yang si Sally udah? Bukan lagi. Octaviano sudah? Sip. Diklik. Nah, pertanyaan Ramadan nanti benar dia nanya, mau ngapain nih? Mau ekspor atau mau apa? Nah, kita ceritanya gini. Kalau sudah ada database, kita import lagi dengan database yang sama, dia ada tulisan already exist. Untuk itu, nah tergantung nih. Sesuai cerita saya sebelumnya, konsentrasi ya, ini pengantarnya biar kalian nggak bingung. Jika ada di htdoc folder aplikasi, saya saranin maka nama databasenya sesuaikan dengan nama aplikasi. Supaya apa? Supaya nggak bingung. Kenapa seperti itu Pak? Bayangin ya. Warek 3, Vera, SI5K. Nah, di dalam nih ada ini. Banyak banget kayak gini. Nggak maksudnya nanti? Emangnya nggak bingung nanti DBSI5A atau yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Nanti akan sangat banyak. Jadi maksud saya, supaya kita gampang nyarinya, baiknya nama aplikasi itu nanti sesuai nama database juga. Gitu ya. Jadi kalau kalian di materi sebelumnya itu untuk pemahaman nama masing-masing, yang kali ini saya menggunakan name. Sebenarnya sama aja. Nanti UTS, UAS, ya marangnya gini juga. Ada soal, kalian ngikutin soal itu. Kayak gini nih. Ini kan name nih sekarang nih ya. Kakak kelas kalian saya minta kayak gini. Bentuknya angkatan SI 3 digit name. Lah, mau nggak mau kan berarti bukan nama ini. Nah, tapi caranya saya bilang sama aja dengan yang sekarang. Sama yang SI5A atau SI4A diganti jadi nama, ya nggak? Yang kalian ini diganti name kan? Berarti udah diganti, udah ya. Ke PHP admin tadi itu udah yang gini, ngaktifin. Nah, kita bisa ganti langsung sebenarnya dari PHP admin nih. Siap, siap, siap. Udah dibuka ini. Udah, pastikan sama ya. Oh Pak, yang saya bukan SI4K, sudah saya ganti jadi nama. Boleh nggak yang udah diganti jadi nama? Ya, yang diganti jadi nama tuh, silakan. Nggak maksudnya? Yang saya tadi kan masih SI4K, saya ganti jadi NIM.
Pak yang Kunila Name kata kalian. Yang Ramadan Rama ya nggak namanya, yang Michael, yang si siapa tadi itu, Sally ya nggak, yang si kacamata Fanny namanya. Bagaimana? Berarti bukan SI4K lagi yang nama itu yang kalian ganti. Nggak maksudnya? Nah kalau udah kan name nih tadi tuh. Berarti gini caranya. Saya mau nyamain nama database ini, saya mau ganti jadi name. Ngaktifin dulu, klik operation. Udah. Ada bagian rename db_name. db_name. Kenapa seperti itu? Ya seperti cerita saya kan, biar gampang sesuai nama aplikasinya apa, itulah nama database-nya. Bedanya apa? Cuma ada kata db_. Boleh nggak tanpa underscore? Sebenarnya boleh. Tapi biar seragam, kita giniin aja. Udah? Di go ya. Setelah ini di go. Yuk. Di go. Si Sally udah ngeklik belum ngomong Sally? Udah di internet. Udah di bahana berarti. db_name. Oh, mana butuh internet ini? Kan apa ya? Hah? Serius lah, lo pakai internet belum nih lo? Belum lah, dari tadi kami tidak pakai internet. Localhost ya, beginian. Pacak, yang si siapa namanya? Pakai kacamata siapa namanya tadi? Lalu pakai internet ya engkau? Pakai. Tidak pakai internet ke pacak. Pantes deh cengar-cengir tadi ya. DB name Bigo. Bagian rename database-nya ya. Udah. Tujuannya apa? Tujuan yang ini mengganti database. Ini diklik OK. Sudah. Klik OK. Ya, nanti yang awalnya DB apa tadi itu ya? DB SI4K segala macam tadi udah berganti jadi DB name. Udah. Tapi belum selesai. Nah, itulah yang ditanya si Ramadan tadi. Kita mau ngapain? Nah, sebenarnya kita tinggal ngelanjut di WP config. Ya, silakan. Oke, kita tinggal lanjut di WP config. Ada tapinya. Nah, biar tahu kita lanjut aja nih. Di WP config, nama database-nya kan ini awalnya nih. Kita mesti ganti ke database yang terbaru. Ya nggak? Saya sih tinggal copy paste biasanya, tinggal ngambil dari ujungnya ini aja nih, biar gampang. Karena kurang 0, kurang apa tuh biasanya ya rentan. Silakan. Saya ulangi ya caranya gimana. Kan tadi udah berhasil kita rename nih. Ya nggak? Di bagian atas nih URL-nya, tinggal saya double klik nama database ya. Tinggal saya taruh di sini kan. Nah, gampang gitu ya. Saya ulangi ya. Saya ngeklik udah nge-rename kan ini nih dia ini. Yang aktif inilah database yang sedang mau dipakai. Saya double klik di pucuknya nih yang sama dengan apa? Saya copy, saya paste di tempat dia ini. Jangan lupa simpan, Ctrl S. Sudah? Tapi belum selesai, tunggu. Sambil kalian pahami apa yang saya jelasin intinya itu. Jika sudah siap, nama database udah diganti, di pengaturan koneksi udah disimpan, ya nggak? Berikutnya adalah tinggal nyoba. Kan awalnya ini, oh bukan ini yang Jihan nih, SI4A 4K keren banget kan sebelumnya. Berarti ini saya perlu nge-reload ya. Tapi dia not found. Kalau kalian nanya, Pak, ngapain not found? Ya, kalau kalian buka suatu localhost not found, dia tidak ditemukan, dia bilang di dalam server mana direktori servernya. Ingat-ingat,
Kalau localhost itu sama dengan htdoc, maka di dalam htdoc tuh harusnya ada folder si4k. Yang tadi kan kebuka, kok kali ini enggak? Ingat, kita udah mengganti si4k menjadi nim. Berarti kalau saya bilang htdoc itu adalah localhost, berarti ini localhost nim. Nggak maksudnya? Udah, tinggal dibuka. Tuh, keluar si4k, keren banget. Sampai ini udah. Yang ngebuk gimana aja lo? Udah dikirim. Pak besar iga tulisan 404 apa nih hotel apa kata Feni kan, bukan, tunggu dulu, sabar, belum sampai itu penjelasannya. Yang pasti sekarang bukan not phone lagi tapi 404. Pastikan yang kalian udah gini juga ya, bukan jebak, sabar dulu. Kita lihat si Angelo nih nanya apa nih. Angelo ini dan ini, nah penyebabnya ini nih. Jadi kalau yang kalian ada beginian, Angelo maunya jalanin yang sebelah ini Angelo ya. Iya, Pak. Tapi dia ini hijau terus ya nggak? Sakti maksudnya ya, solusinya ini konsentrasi dengerin ya. Siapa tahu memang belum terjadi di kalian, tapi bisa jadi suatu saat terjadi. Nah, sekarang nih memang korbannya Angelo ya, tapi sekali lagi ya untuk bareng-bareng. Jadi dia sudah ada 2 sum, gimana mau start yang satunya? Nah, gak akan bisa. Jadi si Angelo ini mesti stop dulu nih. Yang ada di sini. Kenapa? Kan ada 2 running yang berbeda. Dia ini udah ngambil haknya si dia ini. Jadi stop. Udah. Ini nih service-nya tuh dia jalanin sebagai service. Mesti di disable service-nya. Saya ulangi ya, stop udah belum? Service yang ini diklik lepas ini, uninstall service. Sama MySQL uninstall service. Jadi dia udah ngambil alih maksudnya. Ngambil alih port 80 dan proses ID sekian. Dia ini giliran mau nggak bisa lagi. Walaupun sama-sama Apache, dia beda versi PHP-nya nanti. Kayak beda web server. Jadi solusinya stop dulu yang udah running. Di uninstall service-nya. Uninstall-nya sih cukup ngeklik ininya aja nih. Oke, Angelo sudah? Udah hilang hijau-hijaunya? Baru kamu coba start. Itu intinya service-nya nggak boleh jalan. Nggak perlu dijalanin. Jadi pas kita butuh aja baru kita start. Jangan kalian ini ya, service ngeklik ini nih, jangan diklik. Ya, jangan diinstal sebagai service. Karena nanti ujung-ujungnya lupa. Pas butuh aja baru jalanin, kecuali gini ya, kalian punya server sendiri di mana service-nya tuh setiap Windows jalan atau Linux jalan harus jalan juga service-nya. Nah baru di on-in. Oke, kalau khusus kita belajarnya nggak perlu. Angelo sudah? Oh Angelo, lagi stop belum tapi tadi? Kan adik lilik kok. Mana? Mana yang kata pilih tadi? Ada 2 macam tadi. Ini kan repot tuh gue itu. Stop dulu. Oh. Lepas mana? Ini Lepas dulu terus kita. Nah, uninstall. Jangan dijadiin service. Telat baru nggak pakai, baru kali ini ya. Nah, itu nggak bisa. Harusnya lah, harusnya lah. Nah, iya lo. Kita lanjut ya. Ngapain tadi tuh ya? Oh gini, kalau mau bertanya, saya ulangi, tanyalah di grup dan dukung dengan screenshot. Jangan Pak, ngapain kok error? Nanti saya pun bingung errornya apa. Oke, saya ulangi ya. Entah siapa ada nggak di kelas kalian ya, kita lihat ya. Revina nih masih aman lah. Dia nanya nih, tapi tolong kalau nanya
agak bagus lah kamera dia, agak kebaca ya. Tapi tolong berikutnya pakai tombol print screen nanya ya. Daripada saya susah micingnya. Nah kan ini enak juga nih, bacanya enak. Rossi ada nggak sini? Oh, udah. Ternyata itu namanya Rossi. Saya sambil absen lagi lah ya. Yang baru datang nanti paling belakang. Ntar dulu, cewek. Nama? Hah? Cewek? Namamu? Jenny. Jenny. Udah deh, asli kelompok apa? Oh, murid baru. Lah milih kelompok lom. Nanti pilih ya. NIM-nya berapa? Terus? Jenny. Double N. Iyalah namamu. Nanti kamu kirim chatting lah ya. Jenny Karisti entah apa. Nah, pokoknya kamu kirim lah. Saya pun tidak tahu nih. Pertemuan 1, pertemuan 2 tidak ada. Untuk ikut, mendak makin ketinggal loh dak. Sebelahnya Jenny. Eko. Eko Mahendra. Depannya Mahendra. Hah? Mayato. Oke. Hanya Maya kan? Belakang Michael. Arceli. Belakangnya Arceli. Basing. Oh, Rossi. Oh iya, Rossi tadi tuh ya. Udah, habis berarti ya. Nggak ada lagi kan? Yo, lanjut. 404 terus gimana ya nggak? Nah, ini ceritanya kita tuh belum kelar. Belum kelarnya ceritanya ada di sini. Kalau mau cek di WP Option, ini cara lambatnya sebenarnya. Ngubah satu. Dan sebenarnya masih ada sisa. Kita cara paling gampang lah ya. Replace all itu sebenarnya udah cara paling gampang. Saya ulangi. Replace all sudah cara paling gampang. Cara satu-satunya bisa nggak? Bisa. Ganti di sini nanti normal. Tapi giliran ada link tertentu dia jadi nggak jalan. Jadi untuk memastikannya itu ada di video SI4A, nanti bisa dilihat. Ya, tapi memang belum diupload. Terlalu pendek waktunya tadi. Saya ulangi ya. Ada cara ganti manualnya di SI4A sudah saya tunjukin, tapi untuk kalian ini saya tunjukin cara simpelnya aja. Oke. Caranya adalah klik home dulu. Klik home. Udah. Gambar rumah ya. Klik export. Inilah yang ditanya si Ramadan tadi, mau ngapain nih kata dia. Nah benar, mau mengekspor custom, karena ini yang paling gampang sekali lagi. Kenapa dipilih yang begini? Ini yang paling gampang. Custom ya. Database kita apa namanya tadi? 28 tadi, 5 menurut salah. Ramadan berapa NIM-nya? 5 ujungnya tadi. Oh, ya, kalian pilih NIM kalian ya. Nah, saya pilih yang ini. Setelah custom, kan ngeklik rumah, habis rumah export, habis export custom, habis custom pilih satu. Kalau sudah di go paling bawah. Udah. Setelah di go, kan dia ngedownload nih, nyimpen ya, ngedownload. Downloadnya di mana? Mana Pak? Mana? Kalian cari mana? Lihat di atas nih ya, arah bawah. Oke. Buka di folder, gambar foldernya. Udah ketemu? Nah, pindahin, taruh misalnya di folder angka 3, di folder angka 3 nih ya, kelompok kalian ini kan K, yang awalnya masih kosong taruh 127001. Itu dulu. Saya ulangi, dari PHP admin, klik gambar rumah. Setelah klik gambar rumah, klik export. Setelah export, pilih custom.
pilih nama database-nya. Habis itu di go, dapatlah file SQL. Kalaupun yang ketinggalan, usahakan nyatat. Jadi nanti udah ada catatannya untuk yang tugas pertemuan. Ya, khususnya bagi Jenny tadi yang baru datang ya. Ada tugas ya, jangan lupa Jenny. Udah dapat file SQL-nya, taruh di dalam satu buah folder. Kenapa Pak angka 3 ya, biar gampang aja nih loh pertemuan 3 kita ya. Udah? Siap? Kembali ke php-admin. Udah? Ke php-admin lagi. Yang ada nih mau kita hapus. Yang ada mau kita hapus. Kenapa? Saya ulangi, kalau enggak bentrok. Klik database. Ini cara menghapus database ya. Kalau mau cepat nyarinya yang saya ini kan membingungkan entah mana isinya. Kalau mau cepat saya kali lagi pada containing the word-nya 20.225.000.5. Centang database tadi. Jadi yang kita pakai ini yang file SQL terbaru tadi ya, makanya yang ini dihapus. Udah? Dicentang. Di drop. Pak, yang kuda deh tulisan drop, tapi tulisan hapus sama lah maksudnya ya. Di drop, di oke, di drop, di oke. Angelo sudah? Angelo, di oke. Nanti kamu belajar bareng Jenny lah, oh. Nah, kalau udah, kan udah dihapus tuh. Baru kita pretelin nih yang tadi tuh. Nah, dia nih. Ya. Kan tadi udah download tuh. Kita mau import, tapi tunggu dulu importnya sabar. Ngapain? Inilah saya bilang sabar dulu ya. Nih ya, konsentrasi buka dengan Sublime. Karena kalian sudah terbiasa menggunakan Sublime. Bukalah menggunakan Sublime. Sudah, Sally? Jika sudah ada query, jangan dihafal. Pening kepala ngapal ini panjang, ada usah ya. Yang perlu kalian lakukan, tekan Ctrl F untuk nyari. Nggak usah dihafal juga baris berapa ya Pak, yang cari, nggak usah. Cari aja Ctrl F, localhost. Nanti dia di baris 110. Saya ulangi, Ctrl F, di baris 110. Sudah? Kebetulan yang saya localhost SI4K. Yang kalian apa tulisannya? Si Fanny. Sama. Si Sally. Hah? 4J. Michael Octavianus. 4A. Oke. Rosi. Nama sendiri. Nah, kan beda-beda nih, ya enggak? Jadi kalian blok nih. Jangan salah bloknya, salah dikit salah nih. Blok hanya localhost garis miring sampai sebelum petik. Kalau Rossi berarti localhost garis miring Rossi yang diblok. Kalau Fanny berarti localhost SI4K. Kalau si Sally SI4J. Yang diblok sekali lagi ya localhost garis miringnya sama belakangnya itu sebelum petik apa. Yang Vendo apa? Berarti sampai SI4K. Kalau sudah dalam keadaan ngeblok nih ya, sudah tekan Ctrl H, tekan Ctrl H, udah dalam keadaan ngeblok ini tekan Ctrl H. Apa yang mesti dilakukan? Paling enak tuh copy paste seperti ini, copy paste. Saya ulangi ya, kan ngeblok itu ngeblok ini ya, bukan ngeblok blok kontak, ngeblok ini seleksi. Sudah di Ctrl H, nanti dia otomatis di bawahnya copy paste yang dari atas. Sudah. Nah, saya ulangi, kita udah ganti localhost tadi, gantinya jadi apa? Kan name tadi tuh. Udah. Berarti kasih name kalian di situ.
Nah, kalau ini kan NIM 5, berarti saya copy 5 ini. Nanti jadinya seperti ini, tapi jangan ada garis miring ini. Nah, hanya begini. Jadi localhost begini diganti begitu. Inilah yang saya bilang cara paling gampang. Kenapa? Sebenarnya bisa aja 2 tadi kita ganti di ppmadmin. Akan tetapi nanti kita lihatlah kenapa. Ini udah belum? Replace all. Di replace all sudah. Lihat tulisan di sini. Ada 11. Kebetulan yang saya 11. Yang kalian kurang lebih gitulah harusnya. Ada? Ya, sebelum ini dia udah hilang tadi tuh. Jadi dia udah ngasih tahu 11 siko yang terganti. Kita tadi cuma ganti 2 rencananya. Nah, jadi yang cara kayak gini ini lebih efektif. Jika sudah simpen, Ctrl S ya. Ctrl S. Ingat baik-baik ada di lokasi mana nyimpen file SQL-nya. Di atasnya lokasinya, di atas. Makanya sekali lagi kalau kalian bertanya di grup tuh pakai screenshot. Ya print screen yang saya bilang tuh. Kenapa? Saya biasanya perlu ngintai kalian tuh nyimpen di mana kayak gini nih. Kalau kalian jepretnya nggak jelas, udah tuh nggak kebaca, tersiksa. Ya, jadi screenshot aja. Yang saya tersimpannya di sini. Berarti saya perlu, nah cara cepatnya sih gini. Saya perlu copy alamat ini. Cara cepatnya ya, ngopi alamat ini. Alamat D, serdos, pengajaran, rek web. Itu sama dengan yang di sini nih. Nah, kalau sudah, saya ke phpMadmin. Biar yakin, saya klik home. Biar yakin, saya klik home. Ini biar yakin nih, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Klik import. Udah. Si Angelo udah saya tanya lah tentang Angelo ya. Saya browse. Saya tinggal paste di sini. Apa yang saya paste tadi itu saya copy tadi itu. Nah, tinggal saya paste. Tinggal saya open. Ini kan filenya di dalam SI 4K. Atau pakai klik satu-satu pun boleh di D mana. Nah, di sini misalnya dalam folder 3, dalam folder K baru saya pilih. Oke. Itu di open. Baru di go. Nah, tunggu aja habis itu sampai dia hijau. Kalau merah kasih tahu daripada makin jauh nanti ketinggalan. Di go. Setelah milih file di go. Yang si Vendo sudah. Oh lah. Yang lain? Si Sally. Si Feni udah. Sip. Yang baru datang hari ini pakai kacamata udah. Nah. Rossi sudah. Vendo kan nama kah Rossi. Rossi gimana tadi udah? Lah, yang penting tidak bingung gitu. Anak muka yang lah jalan kan. Udah. Lah, yuk lanjut. Udah hijau semua? Harusnya udah karena kita udah ngapus. Kalau sudah, ya Ramadan aman lah harusnya. Yang awalnya dia 404, kalian reload lagi. Reload. Udah. Nanti ada burung yang terbang. Artinya dia udah bisa. Udah. Lah berhasil migrasinya dari alamat lama ke alamat baru. Nah, hal ini pun nanti akan digunakan saat hosting. Atau kalian pindah-pindah nih. Atau Pak, UTS nanti atau UAS nanti saya mau lanjutin yang latihan saya, bisa nggak? Jawabannya bisa. Yang penting sesuai soal kan. Saya minta misalnya bentuknya ini. Kalian tinggal nge-rename aja kan, cara rename-nya kayak tadi. Ya nggak? Jangan ganti satu-satu dari phpMadmin. Justru export, replace all, import lagi. Itu cara paling cepat. Nah, kalau udah, coba diklik pertemuan 2. Apa yang terjadi? Kayak gini nggak? Link-linknya itu diklik. Basting lah link yang mana. Yang penting yang bisa diklik, kalian klik. Apa yang terjadi?
Hah? Sama ya? Nah, ini ceritanya. Masalah masalah seperti ini memang umum terjadi di WordPress setelah kita migrasi alamatnya. Alamatnya yang di sini nih. Oke, solusinya gimana? Gampang. Yo, buka WP admin. Jadi kalau ada solusi .phone setelah klik link, terutama nanti terjadi saat kalian hosting nanti. Buka WP admin. Sudah. Enter ya, login. User admin, password admin kan? Bisa juga admin. Login dulu. Sudah. Setelah login, si Sally lalu ngomong Sally. Alah. Si Fedi udah. Setelah login, tinggal ganti di pengaturan permaling. Pengaturan permaling, ganti ke salah satu, habis itu simpan, baru kalian coba lagi yang tadi. Silakan. Ini kan tanggal nama nih. Ganti ke salah satu bebas. Nih ya, saya ulangi ya. Yang saya kan awalnya beginian. Nanti ada tuh di soal UTS-nya. Nanti ada. Tentukan permalingnya adalah ini. Ya, kalian tinggal cari. Berarti kalau mau nentuin permaling dari menu pengaturan. Oke. Nah, saya bebas lah naruhnya di mana, biasa boleh, nama tulisan boleh, numerik boleh, bebas di sini. Tinggal simpan, kunjungi situsnya. Yang si Sally sudah tadi tuh. Setelah nambah name juga belum. Open link, baru kalian klik lagi. Harusnya udah nggak 404. Itu solusinya. Oke. Aman ya sampai ini ya. Lalu udah semua. Kalau sudah, nah berarti sampai ke restore harusnya udah aman. Mau apapun foldernya nggak masalah. Nggak. Walaupun dia udah online, nanti ini kayak softbox misalnya. Apa softbox misalnya di alamat ini ada WP admin kayak gini, nggak masalah juga. Karena kita udah ngatur, udah tahu strateginya lah gimana. Ya, lanjut ya. Sampai ini sebelum lanjut ke dashboard segala macam nih ada pertanyaan? Nggak. Saya lanjut. Si Sally ngomong-ngomong udah belum? Bentar ya. Kalian coba buka WhatsApp
Satunya WP admin, satunya set preview. Kita sudah penjelasan ini. Kalian kan udah pernah saya bilang tentang gambar pakan ya. Ada nggak nonton di video ya? Nah, di video ada belum sampai situ kan? Belum sampai. Oh, lu penonton oh. Yang lain? Ramadan? Belum lah. Sudah langsung saya jelasin oh. Jadi yang saya minta kalian kan buka dua tab tuh. Satunya WP admin, ya nggak? Satunya saya review, betul nggak? Yang ujungnya situ tuh, tunjukin di kiri atas, ada tulisan ujungnya situ, itu tahan kontrol aja sambil ngeklik. Ya nanti kebuka tab baru kan? Nah isinya, yang kalau ada dashboard itu ibaratnya kalau baru padang, nanti padang ya. Yang dashboard berbeda adalah dashboardnya. Nah, yang dashboard yang menurut tadi adalah dashboardnya. Terus yang kalian buka set review itu adalah etalasenya. Apa maksudnya etalase? Tahu Vendo? Vendo jual pulsa ada Vendo? Jualan pulsa ada? Jualan apa? Nah, siapa yang punya toko? Jadi, ada ibu tak ngaku. Ya udah. Atau yang pernah ke warung Padang lagi ada nggak? Tidak pernah lah. Nah, di warung Padang yang kita tampaknya itu apa ya? Alat-alatan. Ayo ah, mana? Tidak tahu. Lauk, ya. Oh, berarti memang tunggu Jithao. Kita bentar lagi ngelihat warung Padang. Nih. Konsentrasi, biar kalian tahu nih. Ini kaitannya dengan dashboard dan set preview. Oke. Warung Padang. Yang kita lihat kan biasanya gini kan, yang isinya disusunin pakai piring-piring kayak gini nih lah gambarannya nggak, di depan kampus tuh ada, bener ya, disebutnya etalase. Tahu nggak dia kenapa ada telur dadar bersusun segala macam, pecah ikan tuh gosong misalnya,
Ya nggak? Kita nggak tahu kan, adanya diolah dari dapurnya. Bener nggak? Nih, saya ulangi nih. Saya bilang, buka 2 tab, satunya gini nih caranya nih. Tunjuk sambil ngeklik, kontrol klik, tek, kebuka di tab baru. Ya nggak? Yang kebuka sekarang disebutnya etalasenya kalau warung Padang. Etalase. Oke. Depan. Atau disebut front end. Oke. Atau disebut set preview. Atau disebut area pengunjung. Oke. Jelas? Yang ini back end-nya atau disebut admin area atau disebut dashboard. Atau kalau mau gampang, kalau asumsinya warung Padang, inilah dapurnya. Jadi apa yang diolah di dapur ditampilkan di etalase. Jelas? Nah, kita tanya Jenny nih. Jenny biasanya tahu nih. Nah, ini sama nih ditanyakan dengan yang tadi, yang kelas sebelah. Nah, nih Jenny nih lagi sama pacarnya naik mobil, ya enggak? Ini disebut apa nih, Jen? Hah? Yang lain? Yang udah pernah naik mobil? Iya, dashboard mobil kan ini kan? Dashboard mobil tuh ada apa? Ada AC, ada radio, ada DVD player, ada apalah pokok ada back airbagnya ya enggak? Ada setir dan segala macam kan? Dashboard itu sendiri nggak sembarangan orang bisa masuk. Bener nggak? Salah satunya dia butuh izin atau punya kunci mobilnya baru bisa masuk. Beda dengan nih mobil. Dari luar pun kita bisa tahu si Jenny mobil apa kayak gitu ya nggak? Tapi kita untuk masuk dalamnya nggak boleh kan sama Jenny kan? Nah, area pengunjung atau area yang cuma lihat aja yang luar. Kalau yang dalamnya ya Jenny yang boleh dia ngangkat kaki apa kita nggak tahu, nggak berhak. Jelas? Nah, kayak dashboard mobil itulah tadi itu barangnya. Udah selesai. Itulah gambaran dashboard, back end, dan front end. Udah ya. Lalu, jadi kalau saya soalnya nanya di back end, silakan tambahin ini. Jangan kalian tambahin di sininya, udah di luar alur itu. Oke. Yang Angelo udah selesai download? Oke lah, kami tunggu kamu aja ya nanti ya. Kami lanjut dulu. Sampai dashboard dan set preview udah jelas. Nah, kenapa WordPress yang dipilih Pak? Nggak back end? Selama ini kami belajar cuma back end ya nggak? Nah, itulah menangnya WordPress. Selain dapat back end, kita udah dapat front end. Ya nggak? Front endnya memang masih giat yang kayak gini nih, tenang. Karena kita belum sampai tema, belum sampai plugin, ya nggak? Tapi dia udah powerful karena dua macam udah dapat. Tinggal nambahin back endnya, misalnya sistem yang saya tunjukin di pertemuan pertama ada sistem apa, misalnya sistem akademik, sistem apa, ya nggak? Udah mantap lah. Ada pertanyaan sampai ini? Nggak. Ngubah profil dan password kira-kira perlu dibahas? Perlu nggak? Tahu nggak caranya? Hah? Ya udahlah ya, nyicip lah. Ke pengguna profil. Pengguna profil. Silakan klik pengguna profil. Pak, nggak password admin Pak, guna password pula ada kalian kan? Boleh nggak di sinilah ngaturnya? Yang ini nggak usah saya jelasin lah, tapi kalau mau ganti tema warna boleh, silakan. Ya boleh dipilih yang mana. Nah, yang ini username dia bilang nggak bisa diganti. Sebenarnya bisa, tapi dia ada relasi dengan tabel lain. Jadi sebaiknya nggak usah diganti aja. Oke. Nama depan, silakan isi nama masing-masing. Ramadan. Pak, nama saya 3 suku kata. Berarti suku kata terakhir di nama belakang. Pak, yang saya 1 suku kata. Selito lah berarti. Rosito. Oke. Nama belakangnya nggak usah diisi, maksudnya kalau 1 suku kata. Kalau 3 gimana? Nama suku kata terakhirnya di nama belakang. Udah? Kalau sudah, ini yang penting nih.
nama publiknya ganti sebagai nama kalian masing-masing. Nanti yang di atasnya pun ikut terganti. Kenapa? Umumnya biar tampil ya di orang, dia nggak tahu user kita. Nutupin maksudnya. Dicari sih ketemu, tapi minimal kalau dia belum tahu user, dia mesti nyari password juga, user dan password. Kalau udah tahu username, tinggal nyari password. Nggak ya maksudnya? Oke. Kalau sudah emailnya boleh diganti, dia agak akan pernah masuk ke email karena kita di localhost. Nggak masalah di sini. Email masing-masing silakan. Udah. Foto nih, kebetulan ini yang foto saya nih. Kalau mau berganti sih dia otomatis dari email yang kalian daftarin ini. Yang penting kalian punya akun WordPress, kalian ngupload foto nanti sinkron. Kecuali yang si Sally karena nggak pakai koneksi internet. Ya, tapi tetap bisa dia. Kalau sudah, kalau mau ganti password ya, Pak, saya nggak mau admin, gantinya di mana? Ini di sini. Yo, ganti, bebas maunya apa? Ramadan ganteng. Nah, silakan ganti. Kan usernya admin tuh, passwordnya boleh kalian ganti. Silakan. Kalau kurang ganteng tambahin. Ya, kalian lah ingat password masing-masing ya. Jangan samain kayak saya nih. Ingat password masing-masing. Udah. Nggak perlu ngapalin yang saya ya. Saya pun belum tentu hafal nanti. Kalian hafalin, ingatin password masing-masing. Kalau sudah, simpan, perbarui. Udah, nanti tampilannya gini. Hanya seperti itu, gampang. Oh, berarti ku pacak ganti password, Pak. Oh, pacak. Oh, berarti ku pacak tampil Muhammad Ramadan di sini, pacak. Sudah. Terus ada namanya peranan dan role. Apa maksudnya? Seperti ini. Konsentrasi ini ada kaitan dengan UTS juga nanti. Sayangnya kalian tidak ngelihat di materi itu, harusnya sih kita bisa lebih gampang langsung ke pengaturan. Berhubung kagak, ya udah kita lanjut ya. Jadi konsentrasi, kalau gampang lupa catat. Oke, dengerin ya. Peranan atau role di WordPress. Kebetulan sih saya udah ada ngetik tuh, belum saya ilangin. Nah, ini peranannya. Dia setidaknya ada 5 peran. Nah, saya asumsikan MLBB. Ada yang jadi MM, ada yang jadi Mac, ada yang jadi tank, ya nggak? Bisa nggak semuanya jadi MM? Bisa. Asal jangan mati, tunggu late game, udah tuh gayel musuh, ya nggak? Semuanya jadi tank, bisa nggak? Bisa juga, tapi gayel dia. Oh, udah. Karena bunuh minion aja nggak bisa-bisa kan, mati lah dia. Nah, itu apa yang sebabnya kayak gitu? Nah, jadi yang mau dibilang, kalau peran-peran di WordPress ini juga tergantung ya peruntukannya dibilangnya. Tergantung peruntukan sekali lagi ya. Paling tinggi dia dibilangnya administrator. Kalau multi-site ada super administrator, tapi kita nggak sampai multi-site. Multi-site itu beberapa website. Ya, ini kita hanya satu website administrator. Paling rendah subscriber. Jadi kalau kalian dibilang, ayo subscribe channel YouTube saya ya, dan ini ya itu hanya sebagai pelanggan. Nah, kita mau nyoba ini nih sekarang. Oke, penjelasan detailnya sebenarnya di Google juga ada yang ini. Ya, jadi saya nggak usah jelasin secara detail. Kalian lihat aja cara pakainya gimana. Konsentrasi ya. Si Angelo sudah selesai download. Oke, lanjut lagi kami. Untuk nyoba itu, kita butuh bikin user baru. Silakan tambah pengguna. Klik tambah pengguna. Kita coba dari yang paling rendah. Nanti untuk UTS, saya mintanya kalian bikinnya sesuai jumlah role. Di latihan ini, kita akan bikin cuma satu user tambahan dengan role-nya kita ganti-ganti. Saya ulangi ya, untuk ujian, saya minta nanti usernya sesuai jumlah ada role ini.
Di latihan ini jangan heran, saya cuma bikin nambah satu user baru. Dengan role-nya kita ganti-ganti nanti. Ya, jadi nanti ceritanya ada user yang sebagai pelanggan, ada user sebagai kontributor, ada user sebagai penulis, penyunting, terakhir admin. Berarti ada 5 user. Di ujian, di sininya kita hanya cuma 2 user tambahan satunya. Inilah kita baru mau nambah. Ini ya, tambah baru, udah diklik. Apa yang perlu diisi? Username. Nah, isilah misalnya Ramadan. Pengguna barunya namanya Jenny. Udah. Ini bebas ya. Emailnya Jenny blackpink.com. Jepang Jenny Aisyah. Nah, situs web nggak usah. Nggak harus sama dengan saya ya. Sekali lagi bebas. Passwordnya, nah kalau saya mau gampang, saya usernya Jenny, passwordnya Jenny. Setujui. Tapi tentunya yang ini nih, kalau udah online ya, jangan sekali-sekali dipraktekkan. Bahaya. Kita kan untuk belajar nih, nggak masalah. Jenny, mau dikirimkan pun nggak akan terkirim nanti. Jadi biarinlah. Pelanggan ya, kita mau coba paling rendah, subscriber itu pelanggan. Sudah ditambah. Nah, kalau sudah, dia nanti ada kayak gini nih. Ada si Jenny nih yang baru selaku pelanggan. Udah? Yang kalian? Udah ya? Cara makainya gimana sekarang? Cara makainya, silakan buka browser Chrome lagi di session yang berbeda. Nih, saya ada banyak nih, misalnya kayak gini nih. Nah, tinggal add aja kayak gini. Tinggal add. Udah. Nggak usah di sign in. Continue without account. Basing lah ini, isi basing. Nah, basing done. Nah, nanti apa yang perlu dibuka kayak gini? Localhost garis miring 20.225.000.05 WP admin. Nah, tujuannya apa? Walaupun browsernya sama Chrome, sessionnya beda di sini. Jadi kita butuh sesi login yang berbeda. Apa loginnya? Yang saya tadi kan, Jenny. Login. Udah kayak gini. Penjelasannya sabar. Pastikan bisa login dulu. Octavianus sudah? Oke. Tujuannya membuat user dengan nama Jenny tadi. Nah, Jenny ini dengan role-nya subscriber atau pelanggan. Guna pelanggan apa? Sabar dulu, ini baru mau dibahas. Sudah? Loginnya sudah? Setelah berhasil login nih, udah lebih gampang berikutnya. Nanti kita tinggal reload. Daripada bikin banyak user kan makan waktu. Angelo sudah? Oke. Internet apa yang cepat jadi Angelo? Oke, ISBN Maluhur bisa tadi loh. Berarti banyak yang makai. Bagaimana, sudah login? Anak-anak sudah? Si Sally belum? Hebat Sally nih. Si Rosi tadi? Udah? Udah. Selain Rosi, ya yang cowok ganteng nih udah. Kamu lah yang belakang si Fanny nih. Udah. Udah, kita lanjut ya. Penjelasannya gini. Si subscriber itu adalah pengguna di WordPress yang paling rendah. Terus apa gunanya Pak kalau cuma bisa ngupdate profil? Ya nggak? Kita lihat dulu. Dia bisa ngupdate profil, ganti password segala macam, perbarui profil, sampai ngasih foto, ganti-ganti begini bisa dia. Oke. Tapi di samping itu, dia bisa ngeliat dashboard dan aktivitas di web ini apa kira-kira. Nah, admin menerbitkan ini, itu, ini, ya. Jadi ibaratnya dia bisa ngakses halaman backend.
Ibaratnya member kita, ibaratnya si Jenny ini, Jenny Blackpink ya, dia punya akun yang OnlyFans yang bisa lihat. Enggak maksudnya. Jadi orang lain ya cuma sampel-sampel aja. Tapi OnlyFans ya dia tampil semuanya misalnya untuk itu. Nah, jadi info-info ya dia ada di menu ini tampilnya, misalnya nampilin untuk OnlyFans tadi. Tapi orang biasa ya karena pengunjung kan ngelihatnya hanya di front end kan, dia ini ngelihatnya di back end. Konten VIP misalnya seperti itu. Nah, jadi pelanggan ya nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma ngelihat, intinya dia jadi member, tapi member yang nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa nambah, cuma lihatnya, tapi lihat bisa jadi anggota VIP. Itu ya, ngupdate profil dan ngelihat dashboard ini aja doang. Udah selesai. Itu yang subscriber. Naik level di subscriber, dari sini ya, kita tinggal sunting yang admin nih. Naik ke mana dia ya tombol ya. Perannya kalian ganti ke nih. Jadi naik ke kontributor. Nanti ada soal kayak gitu, tapi sekali lagi ya, bukan satu user ganti-ganti role-nya yang di ujian nanti. Tapi ada user dengan kontributor ngapain tugasnya. Nah, nanti kalian dari latihan hari ini lah yang nanti kejawab. Kita tinggal perbarui. Nah, itulah yang saya bilang tadi, biar kita nggak capek-capek, diperbarui ke kontributor ya. Kalau sudah, di sini ini reload. Oh, ada menu baru nih, post. Oh, dia bisa nampilin yang postingan adminnya. Dia bisa nambah. Dia bisa nambah di sini. Oh, begitu. Tambah pertemuan 3. Dia ada tulis. Dia terbit. Kirim. Udah. Oh, itu ada tulisanku kata milikku. Oh, udah ada 3 nih sekarang. Ada tapinya. Ada tapi ya. Kalau kita biasa nerbitin kan tampil loh. Di sini nih tadi nih. Ada tampil kan sesuatu kan kalau kita udah nerbitin kan. Ini kok mana catatan dia tadi? Ya nggak? Nah, seorang kontributor bisa membuat tulisan, tetapi tulisannya itu harus diedit minimal oleh penyunting atau editor ke atas. Admin juga boleh. Dan si editor atau admin yang menerbitkannya. Nanti ada di soal ujiannya kayak gitu. Jadi ya kita udah tahu lah misalnya diedit oleh siapa, nanti ada dia ngedit APW yang ketik misalnya. Nah, udah ketik. Nah, dia yang menerbitkan. Nanti kelihat lognya. Dia terbit, nanti baru keluar di sininya pertemuan 3. Ya, jadi selama belum di-approve, belum disetujui untuk tampil, ya dia hanya sekedar bisa nulis. Nah, kontributor nih kalau diibaratkan pelanggan yang naik kelas. Ibaratnya si Jenny tadi punya fans fanatiknya, fans berat sama dia. Tahu lah seluk-beluknya, dia ngisi konten tentang Jenny terus, ya. Oh, bagus nih tulisannya, Jenny selaku admin, jangan Jenny, Muhammad Ramadan selaku adminnya, dia bagus nih tulisannya. Dia yang tukang ngedit-ngedit dikit lah. Habis itu di posting. Baru bisa dilihat. Jadi tulisannya ini atas nama si kontributor tadi. Tujuannya itu. Jadi website ini bisa beberapa akun. Nah, akun tersebutlah yang bekerja untuk kita nanti nambah konten. Oh, nanti saya punya website berita, orang ini yang bisa naruh konten di saya. Saya bayar berapa kalau terbit. Ibarat Metro TV itu, yo kirimkan video kalian melalui WA atau apa. Bagi video yang ditayangkan nanti mendapatkan dana sekian-sekian. Nah, itu konsepnya kayak gini. Oke. Dia intinya bisa nambah, tapi nggak bisa nerbitin. Tulisannya itu perlu ditinjau. Dia bisa ngelihat komentar atas yang dibuat ya, istilahnya pelanggannya naik kelas kayak tadi itulah, tapi dia udah agak kita percayai untuk ngisi konten, tapi kontennya tentunya ibaratnya dia masih kayak anak magang, perlu dilihat dulu lah beres belum gawe dia nih. Nah, kalau sudah yang ini ya kalian bisa lihat lagi lah ya, ini nanti tinggal dicoba. Naik kelas selanjutnya adalah ke penulis, di mana penulis ini ya ibaratnya
selaku kontributor dia udah bagus lah tulisannya, kita yakin lah ke dia. Lah kak langsung lah pokok akan nerbitin HP, kami percaya lah kak. Oke kata dia terbit pertemuan 4. Dia ngetik au langsung dia terbit. Nah bedanya apa, si admin tadi dia nggak ada ngotak-ngatik apa-apa, dia langsung bisa lihat ininya, jadi tulisan itu tampil untuk publik. Oke, bedanya itu, dan dia bisa nambah langsung media di halaman webnya. Kalau tadi itu harus media eksternal, kalau ini bisa ngupload ke servernya, server yang tempatnya ini, websitenya ada akses media. Peralatan ini nggak ada, mungkin ada bugs ya di sini, dia nggak jelas juga pemanfaatannya, nampilin menu tapi nggak bisa diapa-apain ya. Tapi kemampuannya adalah bikin postingnya itu langsung terbit, oke, tanpa perlu ditinjau-tinjau. Ibaratnya anak magang yang udah jadi karyawan kita percaya ke dia. Kemudian dia bisa nambah media ini, yang kalian ngupload gambar, video, bisa dari sini nanti. Dia bisa langsung naruh di server kita. Ya karena memang udah ada kepercayaan ke dia. Ibaratnya yang magang yang udah lulus. Selanjutnya lagi, sebenarnya kalian tinggal coba aja. Intinya menunya makin banyak. Yang paling tingginya tadi admin. Oke, saya skip aja lah ya, biar lebih cepat ya. Detailnya ada di Google. Tapi kalau maupun lihat gambarannya ada di kelompok SI4B itu. Saya anggap ini harusnya udah tahu peranan. Ingat, untuk ujian, kan saya ini kebetulan nambahinnya 1, ya nggak? Nambahin 1 kan, tapi saya ganti-ganti role-nya. Untuk ujian, kalian tambahnya ada beberapa sesuai role yang diminta. Nanti tugasnya ya sesuai role itu. Oke? Biar tahu tugasnya ngapain, ini ngapain ya, mau nggak mau kalian praktekin. Ini kan saya nggak mungkin praktekin semuanya, habis waktu. Nah, saya lanjut yang terakhir. Sampai pengaturan dulu, kira-kira ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Lanjut yang terakhir berarti. Sampailah kita ke pengaturan. Oke. Teman kalian ada nanya, Pak, cuman nih ganti ini nih, ngapain Ayu nih cantik banget, kata dia, Ayu Parwasi cantik banget, atau SI4 keren banget. Nah, cara gantinya seperti ini. Kita ke menu pengaturan. Oke, pengaturan. Umum. Mulai dari umum dulu, atau general. Nanti di soal ujian juga ada nih, ngatur judul dan slogan. Nah, berarti gantilah. Kalau Jenny berarti Jenny Blackpink. Semua hitam menjadi pink. Silakan, bebas maksudnya ya. Tapi nanti yang ini nih sesuai soal yang diminta. Satunya judul situs, satunya slogan, kayak Atma Luhur misalnya. Cerdas berjiwa luhur, kayak gitu tuh. Silakan kalian sesuaikan dengan yang kalian. Udah? Yang ini sebaiknya jangan diganggu. Cara paling gampangnya tadi tuh dari file SQL tadi. Ini email boleh diganti. Nah, yang ini keanggotaan nih tergantung jawabannya. Kalau kalian mau orangnya bisa jadi member website kalian, maka hidupin. Selaku apa? Jawabannya tergantung. Saya contohin ya kayak gini. Tutorial. Terus ada lagi yang ini. Lihat nih ya. Jadi di sini penggunanya ada banyak nih. Ada Lia, ada ini, NIM ini, itu sampai berapa nih? 133 recordnya di bawah ini. Nah, kira-kira saya mesti ngapain supaya kayak gitu? Apakah satu-satu apa gimana? Sama kayak gini. Ini saya klik. Nah, basing-basing ya. Penulisnya ini Muhammad, ini Jokos, ini Dinda, ini Imron. Banyak kan penulisnya? Nah, maksudnya apa di sini? Jawaban dari yang kita pengaturan ini tergantung kebutuhan. Ingat-ingat, kalau selaku pelanggan, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi kalau kalian lihat website tutorial tadi, yang ini nih, dia bisa nulis tutorial. Nah, berarti harusnya sebagai apa kalau dia mendaftar?
sebagai penulis kalau mau langsung terbit. Tapi kalau kita perlu ninjau, kita jadiin dia kontributor. Nah, kalau kalian lihat lagi nih, mana tadi ya? Oh nih, mereka ini sebagai apa? Kok tulisannya rek web malahan enggak rolesnya aneh. Gitu bapak ngajar ada pelanggan subscriber ini rek web enggak, memang bisa di custom. Tapi yang mau saya bilang selanjutnya ya, mereka ini nggak ada akses kemana-mana lagi kecuali menu yang ditambahin kayak coding ini. Nih coding nih, yang ngikutin coding nih adalah ini, ngikutin pilgan adalah ini, ya nggak? Nah berarti mereka ini saya hanya peruntukkan bukan pelanggan, tapi hanya untuk ngikutin menu pilihan ganda rek web misalnya kayak gitu, ngikutin tes. Oke, bisa diatur seperti itu. Nah, tergantung peruntukan. Berarti pakai yang mana dong, Pak? Ya, pakai yang paling rendah, yaitu pelanggan ini. Oke, kalau yang tadi di website tutorial, tentunya kita jadiin dia penulis. Mau nggak mau. Di Softboss, saya jadiin dia pelanggan. Karena ya nggak usah ngapa-ngapain, intinya nggak usah nulis, dia cukup ngikutin tes. Oke, tapi untuk yang kita nggak perlu. Nah, ini tinggal kita, ini juga bisa diatur nih. Yang suka coding tentunya tahu yang bentuk gini nih, D, M, Y. Dia akan jadi kayak gitu. Oh, saya mau sukanya pakai garis miring, Pak. Ini kan fungsi tanggal di PHP nih. Saya mau DDMM misalnya kayak gini, berarti Y-nya kapital. Oh, saya mau ada jam juga. Jam menit detik, berarti HIS yang kayak gini nih. Nih. Nanti muncul jamnya juga. Pak, jamnya udah akur. Nah, di sini ada UTC plus 7 harusnya kita, bukan plus 0. Tapi nggak usah dipusingin. Di sini ini letaknya untuk pengaturan tampilan tanggal dan jamnya. Oke. Kalau udah sih disimpan. Nah, ini nih yang pentingnya nih, judul slogan. Bagian yang sini judul slogan. Oke. Jadi, Pak, ada yang nanya kan di grup, bagaimana caranya biar ada tulisan tutorial di ini misalnya. Berarti jadi judul situsnya. Oke. Motonya ya tergantung kalian, slogannya apa atau motonya. Jika sudah, itu baru umum. Menulis. Oh iya, yang penting juga ini ya. Sebelum lupa nih. Kan tugas tuh setiap pertemuan saya minta ya. Contohnya yang siapa nih, saking banyak ini. Nah nih, dia inilah contoh yang salah aja. Jadi si Vina ini sudah saya bilang dia nganggap teman, permisi Pol itu kan teman, anggap ini gimana, izin bertanya. Saya tanya, lah nonton materi ya lum. Jadi sebenarnya di materi pembahasan itu sudah ada. Sekali lagi tergantung Ika ya kalau tidak kawa ya cem-cem lah ujung-ujungnya. Oke. Ada apa deh, Afdol, bukan Afdol, siapa namamu nih? Apa tadi itu ya, Delo lanjutlah ya. Dia ngirim, bener nggak, bisa jadi benar dia ngirim link pertama ke saya buka kan, saya tunjuk, saya mau koreksi, jeng segera hadir, saya bilang, gimana nih segera hadir, berarti belum siap. Kan solusinya saya kalau kamu nonton dia kirim ada benernya sampai ini lah, setengah jalan lah, tinggal di launch site saya bilang kan. Yang kedua dia kirim lagi, ini lagi buka lagi kan, masih sama lah ya enggak. Nah web ini ngapain beda-beda, cukup satu, jadi sama kayak kalian ya. Sekali lagi web domainnya itu cukup satu. Jangan kalian nurut kelas berat, mentang-mentang saya tunjukin kelas berat 88, kalian kelas berat juga, bebasin sesuai masing-masing. Angelo misalnya kayak tadi ya. Ramadan apa, karena agak pasaran Ramadan itu kan. Feni Yuliana misalnya apa kayak gitu, bedain. Michael Octavianus misalnya. Nah, saya bilang ke dia, ngapain kan bikin beda-beda. Jadi gimana maksudnya? Ini bukan apa ya, saya pasti menyimpulkan orang ini tidak nonton aja, intinya itu udah kejawab. Maksudnya gimana ya, dia sendiri yang bingung ujung-ujungnya, saya minta apa dijawabnya apa lagi. Nah nih kakak lihat nih adikku, pertama dia ngirimnya 639 ujungnya, kemudian 2475 nih, 2475 dan 639 udah beda kan, ini kan maksud saya tuh cukup satu domainnya ya,
Tapi di dalam domain tuh ada pos-pos tiap pertemuan. Karena kalau kalian beda-beda kayak gini, leteh kalian ya. Mesti bikin akun 16 kali berarti. Launch site-nya 16 kali juga. Orang cukup sekali kok, untuk apa kalian bikin akun emailnya ada 16 kali. Oke, jadi yang bercermin dari pengalaman dia ini cukup satu aja. Intinya saya pun nggak minta kalian sulit-sulit kok. Jangan mempersulit diri, intinya itu. Jelas? Itu kan berbeda nih lah intinya. Nanti kamu harusnya untuk banyak bos. Jadi lanjutin pertemuan satu ya. Gini-gini, kamu nih mau pakai domain yang mana pertemuan satu? Ya lanjutin lah. Tapi domain itu tetap sama, bilang. Nah, dia udah nih sama nih. Ya, tapi dia lupa tadi tuh yang saya bilang. Silakan lihat di grup coming soon. Ini apa solusinya? Intinya saya nggak pernah bisa koreksi kayak gini. Otomatis dia masih nol. Pak pulang HW lah. Iyalah, pulang tahu lah HW, tapi kan nggak bisa diperiksa, ya nggak? Itu. Sebelum nanya ke saya, Pak, yang kula baca lo, cobalah kirim linknya tadi ke bapak kalian atau ibu kalian atau yayang kalian, nyuruh dia buka, klik kebuka nggak? Kalau dia tampilnya biru kayak gini, ya sama lah, nggak mungkin CV saya berbeda. Oke, kayak gitu ya. Jadi silakan diperbaiki. Yang pasti di tugas tuh saya minta lengkap ya. Jadi yang tanggung-tanggung saya bilang, nah kamu yakin nggak ngirim kayak gini? Nanti nilaimu ala kadar juga sesuai yang kamu bikin ini. Ya, intinya apa yang kalian kirimkan itulah yang dinilai kan. Nah, jadi mumpung dipucak lah dulu. Pak, ngapain Bapak tidak baca-baca? Bukan jahat ke kalian nih banyak yang chatting ya. Jadi itu pun masih banyak yang belum dibaca. Jadi kirim aja pasti masuk, asal jangan kalian hapus. Walaupun centang satu itu masuk loh. Sama kayak gini, ujung-ujungnya ya nggak pernah, inilah intinya solusinya lihat di grup. Ya semoga aja nanti malam ketemu sama dia ini. Tapi udah SI4B harusnya udah lewat nih, udah hari Senin. Sayang kan udah 3 masih aja kayak gitu nih. Saya kirim udah kan masih kayak gini kan. Nah, tidak selesai-selesai. Maaf Pak, ada yang salah, lupa ditulis. Ya tidak sudah lah ujung-ujung ah. Ya, jadi untuk kalian diharapkan jangan sampai terjadi kayak gitu. Oke? Jelas ya? Yang merasa belum pernah kumpulin lah daripada nyesel lah. Ya. Nah, kita lanjut. Mengenai yang ini sih bisa ditonton di pembahasan yang berikutnya. Karena ini ceritanya cuma kalau kalian mau nyoba, tinggal dicoba ya. Baru tahu nyobanya tuh ya setelah dicoba sekali lagi baru tahu hasilnya. Kayak gini. Pos standar kok tak berkategori. Ini cuma jelasin aja nih, habis itu kita pulang, tenang. Tak berkategori ini maksudnya gimana? Kalau kalian lihat, saya posting pertemuan 4, pertemuan 3, di mana postingannya ini akan ada tulisan terkategori. Ini nih sama dengan foldernya sebenarnya. Ini juga tak berkategori. Sama kalau kalian mau nyari film. Nah, yang saya contohin di sini layar kaca 21. Oh, saya sukanya film horor atau Spider-Man atau apalah intinya. Coba kita cari genre action. Maka kategori action ya tampil semua. Sama kayak gini. Oh, saya mau ngeliat yang tak berkategori. Berarti kategori tak berkategori tampil semua. Jadi satu web itu, misalnya kalian udah pro nih jadi blogger ya. Ada blog yang tentang game isinya. Ada blog tentang mancing kayak Angelo nih misalnya. Nah, khusus mancing kategorinya, khusus ini. Jadi setiap posting itu bisa diatur kategorinya. Untuk kuliah misalnya. Oke, itu gambarannya, penggunaannya kayak gitu. Ini cuekin, membaca ini juga udah saya jelasin di sana, nggak terlalu ini. Diskusi ini komennya. Ya, nanti kalau udah terkenal sih blog kalian tuh ini sangat berguna nih. Dari sini ngaturnya, tapi untuk sementara ini sih belum ada. Ya. Yang terkenal tuh kayak gimana? Misalnya kayak gini. Bukan Google Drive, pastinya dunia ilkom. Nah, tutorial dia banyak nih intinya, bikin buku, tapi bangunnya website ini pakai WordPress juga. Nah, dia ada nulis apa di sini? Ada tutorial begitu dengan jQuery. Nah, kita lihat ada nggak orang yang komen misalnya ya.
itu postingannya, dia masang iklan segala macam, bisa nggak dapat duit dari iklan? Ya tentu bisa kan. Nah kayak gini nih, ini komen bersarang, ya pengaturannya salah satunya dari ya kayak gini, tampilkan berulir katanya sedalam 5 tingkat. Jadi ada 5 level. Jadi habis dia komen, ada komen lagi dan orang bisa komen lagi komennya dia dan seterusnya. Ya. Tapi website kita itu baru dikomen orang ya kalau udah lumayan. Lumayan terkenal, bisa jadi bot yang komen. Bot nih maksudnya dia ya spam gitu. Ya promosi apa. Tapi disinilah ngatur ya. Nah, malahan orang biasanya website-website tertentu nggak mau bingung ribet ngurusin gini, dia manfaatin plugin yang namanya plugin Facebook Comment. Ya, jadi orang harus punya akun Facebook baru bisa komen. Nah, kalau ini sih masih di WordPress-nya nih. Media, ada nggak contoh Facebook Comment plugin ya? Niaga Hoster. Niaga Hoster, blog. Cara lengkap membuat website misalnya. Ini baru nih. Tidak. Belum. Ini pun enggak nih, bawaan WordPress dia. Ya, jadi ada beberapa yang udah nerapin, dia nggak mau terganggu lah di website dia, jadi dia pakai plugin yang lain. Jadi harus pakai Facebook misalnya. Nggak masalah juga ya seperti itu. Media ini poin pentingnya ada saya jelasin juga di grup, bukan di grup SI4A. Nggak diapalin juga nggak masalah yang ini. Yang pasti sih tujuannya nanti saya tunjukin aja yang udah di kelas sebelah ya. Jadi yang kalian upload tuh nanti akan tersimpan di folder WP Content Upload, di mana kalian nguploadnya satu, tapi dia beranak pinak. Kalau kita lihatnya sama semua nih gambarnya nih, tapi sebenarnya dia beda resolusi. 900, 150, 300, 768. Itulah yang disebut gambar thumbnail. Di mana makin kecil, ini 201 kilo, ini cuma 8 kilo. Waktu load akan lebih cepat pakai gambar yang ini. Ya dia tinggal klik baru tampil gambar yang besar. Ya enggak? Nah, itu cuma teknik aja. Jadi di WordPress itu dia udah memaksimalkan yang seperti ini. Dia udah generate otomatis untuk kita, udah di crop. Pengaturannya dari mana? Dari ini. 150, 300 dan seterusnya. Jadi dia udah otomatis, oh kita mau lebih kecil lagi 100 misalnya. Dari sini ngaturnya. Permaling yang tadi ya ada di soal ujian juga nanti, tapi sesuai soalnya saya minta apa kalian tinggal ikuti. Kalau ini kan bebas yang saya bilang tadi kan, supaya nggak not found lagi. Habis sih terakhirnya halaman kebijakan yang kayak gini nih. Kami mengumpulkan cookie dari website Anda, setuju atau terima semua cookie kayak gitu. Ya, biasanya website modern udah ada kayak gininya. Pernyataan apa kayak gitu. Informasi yang ditampilkan pada web ini adalah fiktif belaka ya, misalnya kayak gitu, dia tampilannya informasi seperti itu juga. Oke, nggak usah dibingungin yang gini. Nah, kalau mau pakai halaman kebijakan privasi, tinggal diklik buat, nanti harusnya ada halaman ini. Dan kalau kalian ingat tadi, ini kan postingan terbaru, saya bisa langsung ke halaman kebijakan privasi ini saat orang membuka webnya. Jadi kita tinggal ganti halaman statusnya ke kebijakan privasi. Tujuannya apa ya? Kalau orang buka, sekali lagi ya, dia langsung tampil, nah nih siapa kami ini adalah itu, komentar ini itu, media, nah kebijakan-kebijakan kita. Oke, tapi biasanya udah web-web gede yang pakai-pakai begini nih. Nah, orang mau nggak mau baca dulu sebelum mengunjungi website dia. Ya, jadi nggak ada dusta di antara kita katanya kayak gitu kan. Dia udah tahu dulu kebijakan privasi kayak gini. Nah, ini salah satu untuk memanfaatkan halaman statis. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Apa? Tinggal ditonton lagi lah nanti kalau lupa ya nggak? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada kita pulang dan pertemuan selanjutnya kita bahas tentang post, spesial post.
post tuh sebenarnya udah kalian lakukan untuk bikin tugas. Tapi kan saya nggak minta pengaturan aneh-aneh kan di situ kan. Cuma sekedar pakai taruh gambar-gambar link udah. Yang ini nih bagaimana cara pakai postnya, naruh gambar misalnya dari YouTube bisa nggak, dari Google Map, ya nggak, dan seterusnya. Udah? Nggak ada pertanyaan? Bener ya? Kalau nggak ada pulang nih. Kamu kenapa si Angelo? Udah selesai download? Nanti agak malam lah kamu coba download ya. Nah, kalau nggak ada lagi, Sally mau nanya? Nggak? Nggak, si Octavianus? Oke. Sebenarnya ada di grup, tapi langsung aja lah ya. Ngapain tidak nanya dari tadi sudah, malu-malu kau. Kan wordpress.com ya. Konsentrasi. Sebenarnya di grup tuh ada saya screenshot di pengaturan general yang saya nih karena udah di launch site dia nggak ada. Nah tapi awalnya tuh tulisannya coming soon nih di sini nih. Coming soon, oke. Tapi bukan cowok Korea ya, coming soon, segera. Nanti ada tombol launch site di pengaturan general. Tapi bukan localhost ya di wordpress.com. Di materi pertemuan kedua pun ada di pembahasan, dilihat aja yang SI5A, SI4A. Ya, kalau masih coming soon ya dia nggak bisa. Intinya di launch site. Ada tombol launch site. Ya, Octavianus ya. Nah, yang lain? Enggak deh. Ya udah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh pulang ya. Dadah. Terima kasih. Selamat sore. Ya, ya, dadah.